Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor story karya saya sendiri. Cerita ini berjudul Tragedi Pembunuhan Gadis Lingsir Wengi. Mau tahu keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Bab 2. Sosok menyerupai Cantika di kamar mandi. Seketika itu pula barang-barang yang ada di kabin lantai bawah itu bergerak dengan sendirinya. Angin kencang yang berhembus membuat beberapa benda ringan melayang-layang tak karuan. Aroma daging gosong terbakar pun datang menyergap, menerobos indera penciuman. Ya ampun, angin kok kencang banget, gumam Ferdi. Ia kemudian menuju jendela yang satu-satunya mengarah ke belakang rumah, lalu menutup dan menguncinya. Namun ketika kembali ke tempat semula, semua sudah tampak normal. Tidak ada lagi televisi yang hidup sendiri, atau bau daging gosong terbakar. Walau menyisakan banyak pertanyaan di dalam dada, Ferdi akhirnya menuju kamar dan melewati malam dengan damai. Kabin lantai bawah memang menyisakan sejuta misteri. Apalagi lokasi kejadian di dalam video yang sama persis dengan tempat bawah tanah ini. Mengundang banyak pertanyaan, tapi saat ini bukan waktunya untuk mencari kebenaran tentang video tersebut. Akan ada timing yang tepat untuk menguak semua itu. Ferdi tidak ingin merusak suasana liburan keluarganya kali ini. "Papa dari mana? Kok belum tidur?" tanya Cantika yang terbangun mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Ferdi sedikit terkejut, ia berpikir sejenak untuk mencari jawaban yang tepat atas pertanyaan istrinya. Cari referensi, nulis novel. Sepertinya, Papa akan membuat karya yang lebih menantang. Mungkin dengan genre yang berbeda, jawab Ferdi sembari naik ke tempat tidur, lalu mengambil selimut dan berbaring di samping istrinya. Tidak ada kecurigaan sedikit pun di hati Cantika, mengingat hal semacam itu sudah biasa dilakukan oleh suaminya. Bahkan tidak jarang juga tertidur larut malam, hanya untuk menulis buku. Memang di awal pertemuan, Ferdi sudah menekuni profesinya sebagai novelis. Suami istri itu segera memejamkan mata, dan melewati malam dengan beristirahat. Namun tidak untuk Reyhan, ia masih sibuk main games dengan headset di telinga. Sesekali menggerutu, karena hampir kalah dalam permainan di ponselnya. "Yes, akhirnya gue boya juga," ujarnya kegirangan. "Rey," tiba-tiba Reyhan seolah mendengar suara seseorang memanggil dirinya di depan pintu kamar. "Siapa?" Reyhan balik bertanya. "Ini Kak Luna, Rey," ujar Luna dari luar pintu kamar. "Kak Luna mau ngapain malam-malam begini?" gumam Reyhan. Ia merasa aneh dengan kehadiran Luna di depan pintu kamarnya. "Iya, sebentar," jawab Reyhan singkat. Kemudian ia menuju pintu kamar dan membukanya. "Rey, tolongin kakak dong," pinta Luna. "Minta tolong? Apa enggak salah dengar nih?" jawab Reyhan menggoda. "Kakak kebelet, enggak berani mau ke WC, mana lokasinya di luar rumah lagi." Iya, jawab Reyhan singkat. Kedua kakak beradik itu turun ke lantai bawah, dan segera menuju kamar mandi yang berada tidak jauh dari sumur, di belakang rumah. Dengan headset di telinga, Reyhan menunggu Luna di dekat sumur. Ia menyandarkan tubuh ke dinding semen, sembari mendengarkan musik di dalam ponsel. Sesekali ia bernyanyi mengikuti lagu yang didengarnya. "Rey, jangan bercanda dong," ujar Luna dari dalam saat mendengar suara seperti cakaran di dinding kamar mandi, yang ia kira adalah perbuatan Reyhan. Suara itu pun berhenti, namun tidak lama kemudian terdengar kembali. "Reyhan," Luna mulai kesal, ia geram.
Perilaku usil sang adik kali ini sudah melampaui batas kesabarannya. Namun saat Luna keluar dari kamar mandi dan ingin memarahi Raihan, ia terkejut melihat Cantika ibunya telah berada di depan pintu. "Mama, itu tadi yang garuk-garuk dinding, Mama ya?" tanya Luna. Cantika hanya diam tidak menjawab. Mengingat hari sudah malam, Luna akhirnya mengurungkan niatnya untuk memarahi Raihan. "Mama mau ke kamar mandi juga ya?" tanya Luna pada ibunya. Cantika masih juga tidak menjawab, ia hanya memberikan isyarat dengan menggelengkan kepala. "Ayo Ma, kita pulang," ajak Luna sembari menarik tangan ibunya. Masih dengan ekspresi yang sama, Cantika tidak menjawab dan hanya menurut saja. Mama kok dari tadi diam aja?" tanya Luna. Ia merasa heran melihat perubahan ibunya yang tiba-tiba menjadi pendiam. Cantika masih membisu 1000 bahasa, tatapannya kosong, tubuhnya mulai tampak pucat. "Ma, kok tangan Mama dingin banget?" tanya Luna. Masih sama seperti sebelumnya, Cantika hanya diam tanpa bicara sepatah kata pun. Anehnya Luna bahkan tidak mencurigainya sedikitpun. Raihan yang sedari tadi menunggu di sumur sambil mendengarkan lagu dari ponsel, lengkap dengan headset menutupi kedua telinga. Tiba-tiba merasa ingin pipis, ia kemudian mencari lokasi yang agak menjauh. Setelah selesai, ia pun kembali ke tempat semula. Namun betapa terkejutnya tatkala melihat Luna sedang berjalan menuju rumah, sambil bergandengan tangan dengan seseorang. "Itu kan, Kak Luna, dia bersama siapa?" gumamnya. Raihan berpikir sejenak. Ia mencoba mengamati dari kejauhan agar bisa melihat jelas, dengan cara kedua tangan mengucek-ngucek matanya. "Ya Tuhan, siapa perempuan bersama Kak Luna? Mengapa wajahnya begitu mengerikan?" gumam Raihan. Sosok ini cukup menakutkan, semua bagian kulit mengelupas dan menggelembung seperti sehabis terbakar. Entah mengapa Luna seolah tidak menyadari hal itu, ia nampak senang berjalan sambil bergandengan tangan dengannya. "Kak Lun." Tiba-tiba saja suara Raihan hilang. Berkali-kali mencoba berteriak tapi tetap saja tidak bisa. Ia kemudian berjalan menghampiri Luna, namun kaki terasa berat. Bahkan harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk menggerakkannya. Setelah sekian lama, akhirnya bisa melepaskan diri dari cekalan gaib itu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi ia segera menuju rumah. Tubuh yang basah oleh keringat, deru napas juga memburu tidak beraturan, seperti sehabis melakukan aktivitas yang banyak menguras tenaga. "Kak Luna, kakak tahu enggak, tadi yang bersama kakak itu siapa?" tanya Raihan saat telah sampai di rumah. "Kamu tuh ya, bukannya minta maaf karena telah ninggalin. Malah bertanya yang enggak-enggak. Dasar aneh," jawab Luna sembari berjalan menuju dapur mengambil segelas air. Raihan heran mendengar perkataan Luna yang mengatakan bahwa dirinya meninggalkan, padahal jelas-jelas ia ditinggalkan. "Raihan serius Kak Luna tahu enggak, tadi itu siapa?" tanya Raihan kembali. Memang sedari tadi ia belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. "Tahu, itu tadi Mama," jelas Luna. "Bukan Kak, itu bukan Mama," ujar Raihan. Ray, gara-gara kebanyakan main game kamu jadi aneh," tegas Luna. "Oke, kalau tadi adalah Mama, kemana dia sekarang?" tandas Raihan. Sepertinya ia sangat yakin bahwa itu tadi bukanlah Cantika ibunya. "Sudah ke atas, ke kamarnya," ujar Luna. "Sekarang kita ke kamar Mama," ucap Raihan. Seperti tidak ingin kalah, Luna menyetujui usulan adiknya itu. Kedua kakak beradik ini memiliki keyakinan yang berbeda. Raihan sangat yakin bahwa itu tadi bukanlah ibunya, melainkan sosok lain dengan wajah yang mengerikan. Sementara Luna,
Ia sangat yakin bahwa itu adalah Cantika. Untuk membuktikan kebenaran atas kesaksian masing-masing, mereka akhirnya menuju ke kamar orang tuanya. Mama, panggil Luna dari depan pintu kamar orang tuanya. Tidak harus menunggu waktu lama, hanya dalam satu kali panggilan saja Cantika telah bangun. Ia membuka pintu sembari menguncir rambutnya. "Kalian kenapa bangunin Mama malam-malam begini?" tanya Cantika dengan wajah yang masih sangat mengantuk. "Maaf Ma, Ray hanya mau tanya, apakah tadi Mama ke kamar mandi, dan pulangnya bersama Kak Luna?" Bukannya menjawab, Rayhan malah balik bertanya, "Kamu ngomong apa Ray? Mama dari tadi tidur. Hari sudah malam, buruan kalian beristirahat," ujar Cantika. Kemudian ia menutup pintu kamar dan kembali melanjutkan tidurnya. "Nah, apa ku bilang? Tadi itu kakak berpapah tangan dengan seorang wanita yang seluruh wajahnya melepuh, seperti sehabis terbakar api," jelas Rayhan. Luna yang memang lebih penakut bergidik mendengar penuturan Rayhan, walau sejatinya ia masih meragukan hal itu. Namun ketika kakak beradik itu sedang bersinambung memperdebatkan pendapat masing-masing, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan sedang menembang di lantai bawah. Mereka kemudian segera turun lagi dan mencari dari mana senandung itu berasal. "Ray, sepertinya dari kabin," ujar Luna menunjuk ke arah ruang bawah tanah. Rayhan memberi respon dengan cara mengangguk. Kemudian ia mendekati pintu kabin dan membukanya perlahan. Walau penuh keraguan, tapi pada akhirnya kedua kakak beradik itu tetap meniti tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Tempat ini sangat gelap, pengap, dan berbau asap. Suara menembang itu dari lokasi ini semakin terdengar jelas, sepertinya si pelantun memang berasal dari sini. Rayhan berinisiatif untuk meraba dinding mencari keberadaan saklar lampu, agar bisa memberi penerangan. Sejurus kemudian ruang menjadi terang benderang. Kedua kakak beradik itu terkejut bukan-bukan main, tatkala melihat sesosok sedang menonton televisi.